warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Program Peduli News khusus update penanganan COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia hadir memperbaharui informasi Anda bersama saya, Yusriyadi Sugiarto. Baik pemirsa, kami akan memberikan informasi yang telah kami relay dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengenai update COVID-19 hingga tanggal 14 April 2020. Berikut informasinya untuk Anda. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan kembali update yang kita dapatkan dari kinerja selama satu hari ini terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19. Kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami sangat berduka dengan masih adanya saudara-saudara kita yang terpaksa harus meninggal karena penyakit COVID-19 ini. Kita mencatat jumlahnya sudah merata hampir di semua provinsi ada, dan kita juga akan meyakini bahwa ini masih akan terus terjadi. Ini akan mengakibatkan berbagai macam dampak, baik pada keluarga yang ditinggalkan atau kepada kita semuanya. Oleh karena itu, ini keprihatinan yang sangat mendalam bagi negara, dan kita tidak mungkin lagi untuk kemudian berdiam diri, tidak melanjutkan pekerjaan yang besar ini, tidak semakin merapatkan barisan untuk bergotong royong menyelesaikan masalah ini. Presiden beberapa saat yang lalu sudah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah satu bencana non-alam yang berskala nasional, sehingga kita hari ini harus menyikapi keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan sebagai bencana non-alam terkait dengan penyebaran coronavirus disease COVID-19 ini. Inilah yang kemudian kita yakini betapa pentingnya bagi kita semua untuk berprihatin, untuk menanggapinya secara serius, untuk bergotong royong bersama-sama merespon dan menanggulangi COVID-19. Status ini juga memberikan pintu bagi kerjasama internasional, bagi bantuan-bantuan kemanusiaan yang tentunya kita akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang kita miliki. Saudara, penanggulangan bencana nasional COVID-19 dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang sudah barang tentu akan mengedepankan sinergitas dengan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, agar bisa dalam satu irama yang sama, lebih efektif dan lebih efisien. Oleh karena itu, Gubernur, Bupati, Wali Kota akan memerankan sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di daerahnya masing-masing dan memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan di daerahnya masing-masing dengan tentunya memperhatikan kebijakan-kebijakan pusat. Salah satu yang sudah kita ketahui dalam beberapa hari terakhir yaitu penetapan pembatasan sosial berskala besar yang mulai kini diberlakukan di Pekanbaru sebagai epicentrum yang secara epidemiologis ini menjadi sumber untuk Provinsi Riau dan sekitarnya. Kemudian juga di DKI Jakarta dengan daerah penyangganya, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, mari kita patuhi ini
kita patuhi bersama-sama. Kita saling mengingatkan semua saudara-saudara kita untuk mematuhinya secara bersama-sama. Terima kasih atas kepatuhan dan disiplin yang telah saudara-saudara sekalian jalankan di dalam kaitan untuk bagaimana kita mengendalikan pergerakan sosial yang membatasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya sebaran penyakit COVID-19 ini. Kita akan bersatu padu mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sampai ke desa-desa, sampai ke RT RW, dan sampai ke kehidupan keluarga masing-masing. Oleh karena itu, mari di dalam rangka untuk menyikapi secara benar, menyikapi secara baik, tanpa memunculkan kepanikan, maka ikuti terus informasi yang diberikan oleh pemerintah, baik dalam portal resmi covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp COVID-19, Halo Kemkes di 1500567, maupun di banyak aplikasi online lainnya, serta tayangan layanan telemedicine yang lainnya. Mari kita sama-sama dewasa untuk tidak kemudian dengan mudah percaya pada berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan. Progres kebijakan yang telah dilaksanakan sampai dengan 13 April, sampai dengan 14 April hari ini, sudah lebih dari 30.000 sampel yang telah kita periksa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama terus untuk memerangi COVID-19 ini. PSBB sudah diterapkan di 10 kabupaten kota. DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Pekanbaru. Semua ini dilakukan semata-mata adalah untuk memutus kemungkinan terjadinya penularan dari orang yang satu ke orang yang lain dengan membatasi aktivitasnya. Ini adalah bentuk penguatan dari kebijakan sebelumnya untuk tetap tinggal di rumah, menjaga jarak fisik dalam berkomunikasi, dan kemudian menggunakan masker manakala harus keluar dari rumah. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sampai dengan saat ini telah bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara kita di seluruh dunia untuk kemudian menunjukkan kepedulian di dalam penanganan ini. Pada hari ini, setelah ditetapkan sebagai satu bencana nasional, maka seluruh integrasi data yang kita bangun mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya sampai ke pusat berada dalam satu sistem, berada dalam satu kendali data, berada dalam satu jaring data, sehingga seluruhnya bisa kita lihat dan kita bisa akses secara terbuka dan bisa dilihat secara lebih transparan. Pada hari ini untuk pengujian antigen berbasis real-time PCR kita laksanakan di lebih dari 32 laboratorium. Beberapa laboratorium yang lainnya sedang kita tingkatkan kapasitasnya, baik dengan penambahan mesin atau menambah laboratorium baru, tentunya harus dilengkapi dengan peralatan yang standar. 33.678 spesimen yang sudah kita periksa. Ada 31.628 orang dan hasil positif 4.839 orang, hasil negatif adalah 26.789 orang. Sementara kelompok saudara-saudara kita yang termasuk dalam kategori orang dalam pemantauan sampai saat ini sudah tercatat 139.137 orang. Inilah yang kemudian menjadi perhatian besar kita, karena
tidak menutup kemungkinan dari saudara-saudara kita yang masuk dalam pemantauan dengan kondisi yang tidak sakit, dengan kondisi yang sakit ringan sehingga bisa dirasakan seakan-akan tidak sakit, berpotensi menjadi sumber penularan apabila tidak segera dirawat dengan baik, apabila tidak segera melaksanakan isolasi diri, karantina diri dengan cara yang sebaik-baiknya. Pasien dalam pengawasan sampai dengan saat ini ada 10.482 orang. Sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan PCR real time sebanyak 4.838 orang. Sementara kita bersyukur cukup banyak pasien yang sudah sembuh. Sudah ada 426 orang sampai dengan hari ini akumulasinya yang dinyatakan sembuh. Ini yang kemudian kita prihatinkan, masih saja ada saudara kita yang terpaksa meninggal, 459 orang. Data yang kita kaji lebih dalam, ternyata banyak faktor-faktor penyakit komorbid yang menjadi dasar meninggalnya kasus-kasus ini. Di antaranya kita melihat bahwa faktor penyakit hipertensi, penyakit sesak nafas karena ada kelainan pada paru-paru, bisa disebabkan karena asma, bisa disebabkan karena TBC, ini juga menjadi penyebab meninggalnya kasus-kasus COVID-19, termasuk diantaranya adalah diabetes. Oleh karena itu, bersama-sama kita harus menyadari bahwa masih banyak ancaman penyakit yang berada di wilayah kita, berada di tengah-tengah masyarakat kita, yang bisa menjadi faktor komorbid, pemberat, sehingga menambah jumlah kasus kematian. Kita harus mewaspadai betul di dalam konteks musim pancaroba saat ini, penyakit demam berdarah ini akan seringkali akan menjadi sangat buruk manakala disertai dengan COVID-19. Penyakit TBC yang cukup banyak berada di Indonesia, ini juga menjadi kontribusi yang cukup besar di dalam kaitan dengan penyebab kematian manakala kemudian disertai infeksi COVID-19. Saudara-saudara, oleh karena itu, pada hari ini akan saya sampaikan update data. Ada penambahan kasus baru sebanyak 282, sehingga total menjadi 4.839. Ada kasus sembuh 46 orang. Kalau kita lihat distribusi terbesar, DKI sudah sembuh 163 orang. Kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur 76 orang sembuh. Kemudian di Jawa Barat ada 23 pasien sembuh, kemudian Sulawesi Selatan 33 pasien sembuh, demikian juga di beberapa provinsi yang lain. Angka kematian bertambah dengan 60 orang pada hari ini, sehingga totalnya menjadi 459. Saudara-saudara, yang seperti yang kita ketahui bersama, ini gambaran bahwa penularan di luar masih terjadi. Penularan di tengah-tengah masyarakat masih terjadi. Ada dua faktor besar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, masih ada kasus positif tanpa gejala, tanpa keluhan, yang masih berada di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi sumber penularan. Kemudian yang kedua, masih adanya masyarakat yang rentan untuk tertular, karena tidak mematuhi untuk disiplin tetap berada di rumah, tidak mematuhi menjaga jarak di dalam komunikasi dengan orang lain secara fisik, kemudian tidak menggunakan masker. Ini juga menjadi salah satu penyebab, di samping kebiasaan mencuci tangan yang belum dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, kembali lagi kami menghimbau, patuhi dan disiplinlah. Patuh dan disiplin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kita ingatkan semua keluarga kita ingatkan orang-orang yang kita kenal dengan baik,
agar rutin melakukan kebiasaan mencuci tangan. Kita mulai dari setiap rumah di tempat kita. Kita mulai dengan tetangga-tetangga kita yang terdekat. Kita mulai di tingkat RT, RW, dan seterusnya. Insya Allah dengan cara ini maka gerakan mencuci tangan akan menjadi budaya yang baik untuk kita. Kemudian patuh dan disiplin pakai masker. Masker kain bisa dibuat sendiri, bisa dilakukan dengan memberdayakan usaha kecil, usaha rumah tangga. Ini menjadi peluang untuk kita semuanya. Kemudian patuhi dan disiplin menjaga jarak aman. Setidak-tidaknya 2 meter dengan orang yang lain. Patuhi untuk disiplin tetap berada di rumah. Semuanya sudah ada di rumah. Lakukan hal penting manakala berada di rumah. Kita sekarang menghadapi musim pancaroba. Ancaman demam berdarah masih akan meningkat. Oleh karena itu, berada di rumah dan berantas sarang nyamuk. Bersihkan rumah kita. Jangan sampai ada sarang nyamuk yang berada di sekitar rumah kita. Ini kegiatan yang bisa kita lakukan selama berada di rumah. Oleh karena itu, tidak bepergian adalah kebijakan yang paling bagus untuk tetap berada di rumah. Tidak bepergian kemanapun, baik ke rumah saudara, apalagi ke desa. Karena kita tahu saudara-saudara kita, orang tua kita di desa adalah kelompok-kelompok yang rentan, yang apabila terinfeksi penyakit ini akan mengalami perburukan yang cepat dan kemudian akan berakibat fatal. Sekali lagi, mari kita lawan COVID dengan meningkatkan imunitas kita. Makanlah yang bergizi, sabar, tenang, istirahat yang cukup dan teratur, tidak panik, dan munculkan perasaan yang gembira. Jaga jarak, pakai masker, jangan sentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Mari bergotong royong dan bersatu. Lawan COVID dari pusat sampai ke desa, sampai ke RT RW, sampai ke rumah tangga kita. Gugus tugas sudah bekerja 1 bulan demi memastikan kita untuk bisa secara bersinergi, bahu-membahu, sistematis memenangkan peperangan kita melawan COVID-19 bersama-sama seluruh kekuatan bangsa kita. Yakinlah Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan melindungi kita dan pasti kita bisa mengatasinya. Terima kasih, selamat sore. Ya baik pemirsa, itulah tadi update COVID-19 hingga tanggal 14 April 2020. Dan baik kita ke informasi berikutnya pemirsa mengenai progress report selama 1 bulan gugus tugas bekerja. Berikut informasinya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini seluruh dunia masih menghadapi virus COVID-19 yang sangat berbahaya, bisa menyerang siapa saja, serta dapat menimbulkan kematian, terutama kepada kelompok rentan, yaitu lansia dan penderita penyakit kronis seperti halnya hipertensi, jantung, diabetes, kanker, asma, hepatitis, dan penyakit lainnya. Dalam menghadapi COVID-19, pemerintah telah membentuk gugus tugas melalui Kepres nomor 7 tanggal 13 Maret 2020. Sejumlah upaya yang telah dilakukan selama 1 bulan terakhir ini sebagai berikut. Melengkapi alat keselamatan kesehatan untuk para dokter, para perawat, dan tenaga medis secara maksimal agar terlindungi dari bahaya COVID-19 dengan mendistribusikan 725.000 APD, 13 juta masker bedah, 150.000 masker N95. Saat ini tim ahli gugus tugas dibantu oleh para peneliti, para periset,
dari berbagai lembaga, perguruan tinggi, dan dunia usaha sedang berupaya memproduksi APD menggunakan komponen lokal dan bersertifikasi WHO, serta bisa juga nantinya ke depan memproduksi ventilator. Gugus tugas bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional, dan KL lainnya terus meningkatkan kemampuan laboratorium yang semula 3 unit menjadi 12 unit dan selanjutnya menjadi 25 unit menuju ke 52 unit dan sampai akhirnya diharapkan terdapat 78 unit laboratorium tersebar dan dapat beroperasi dengan baik di seluruh tanah air, termasuk telah mendistribusikan 800.000 rapid test ke seluruh provinsi di Indonesia. Gugus tugas didukung oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan BUMN terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, TNI, Polri, BUMN, termasuk swasta. Saat ini telah siap sebanyak 635 rumah sakit rujukan dengan daya tampung 1.515 ruang isolasi untuk pasien berat dan kritis. Sedangkan untuk menampung pasien sedang telah disiapkan rumah sakit darurat Wisma Atlet yang bisa menampung 2.000 pasien dan rumah sakit darurat di Pulau Galang yang bisa menampung 400 pasien serta juga tempat observasi di Natuna. Pemerintah juga menggandeng unicorn berbasis media agar masyarakat dapat menggunakan jasa dokter melalui komunikasi virtual sehingga rumah sakit hanya diprioritaskan kepada pasien berat dan kritis saja, sedangkan pasien ringan dapat dirawat di rumah dengan cara diobati berdasarkan petunjuk para dokter melalui virtual atau telemedicine. Strategi yang dilaksanakan untuk mempercepat penanganan COVID-19 sebagai berikut, yaitu mengatur keseimbangan penanganan medis dan upaya pencegahan dengan cara memutus mata rantai penularan melalui pembatasan sosial berskala besar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dengan upaya edukasi, sosialisasi, dan mitigasi ancaman COVID-19 serta mengajak seluruh komponen masyarakat agar bisa memisahkan kelompok rentan dengan masyarakat sehat namun sudah terpapar positif COVID-19 atau kita sebut dengan orang tanpa gejala karena dapat sebagai penebar maut bagi kelompok rentan tersebut. Kita juga berusaha melakukan kampanye untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan memakan makanan yang bergizi, minum vitamin, istirahat cukup, olahraga teratur, hati yang gembira, dan tidak panik. Kita juga mengajak semua komponen masyarakat untuk menjaga yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat dirawat agar sehat, serta yang sakit diobati untuk menjadi sembuh. Pemerintah telah menyiapkan langkah perlindungan sosial sebesar 405,1 triliun rupiah yang merupakan program prioritas untuk bidang kesehatan. Gugus tugas juga melakukan langkah-langkah kolaborasi pentahelix berbasis komunitas, yaitu pemerintah, peneliti, dunia usaha, masyarakat, dan juga media, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, sampai tingkat desa dan kelurahan. Izinkan juga pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh dokter, perawat, dan tenaga medis yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan jiwa raganya untuk melayani masyarakat. Mereka adalah pahlawan kita, pahlawan kemanusiaan. Mari kita ikut berdoa kepada mereka yang telah wafat. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kami ucapkan kepada jajaran TNI, Polri, para relawan, para pejabat di tingkat pusat dan daerah, khususnya juga kepada kepala desa, kepada para lurah, kepada wali nagari, kepada ketua RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh non-formal lainnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para donatur, baik dari dalam maupun luar negeri, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya
yang mana kami prioritaskan untuk memberikan santunan kepada petugas medis yang telah gugur dan wafat. Dokter sejumlah 250 juta, perawat 150 juta, dan tenaga medis lainnya 100 juta. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, baik pemirsa, itulah tadi informasi yang kami relay dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Dan sekian Poli News khusus update penanganan COVID-19 untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.